Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u masyidah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para subscriber, aswaji, fabar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, mari kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas berkat karunia nikmat sehat iman Islam, nikmat sembadan, nikmat yang lain. Harusnya kita bersyukur sama menggufuri. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga para sahabatnya kita termasuk umatnya yang selalu mengikuti jalan beliau melalui Ustaz Allah yang telah menyebarluaskan seperti usaha ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Masa subscriber Suhaji Fabar rahimahullah, Suhaji Fabar baca kesalahan dan Islam adalah masalah dan keadilan. Baca subscriber Suhaji Fabar, babu ini adalah jawabannya di akhir 2024 menjelang 2025. Keputusan pemerintah Republik Indonesia menaikkan pajak kepada nilai PPN menjadi 12% menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Berita ini membuat banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya Islam memandang pajak? Apakah pajak sejalan dengan ajaran Islam? Dan apa tujuan utama memungutan pajak menurut perspektif syariah? Dari Fatimah binti Qais, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil maliyah hafasi wa syaka. Artinya sesungguhnya pada harta terdapat kewajiban saling zakat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Mubarakfuri memberi penjelasan pada hadis yang artinya pada harta terdapat kewajiban saling zakat, seperti membebaskan tawanan, memberi makan orang yang dalam keadaan darurat, dan menyelamatkan orang yang dihormati adalah hak-hak yang wajib dipenuhi, tetapi kewajibannya bersifat temporer atau tidak permanen. Yaitu Fadil Ahwadi Bayut Kutub Al-Ilmiah C3 halaman 206.
kultura. Di sini mengandung penjelasan bahwa masyarakat ada kewajiban sosialnya yang harus dipenuhi oleh pemilik harta, dan kewajiban ini bersifat insidentis sesuai kebutuhan masyarakat. Bahasa skribal suatu kabar tujuan penggunaan pajak. Pada dasarnya bahasa skribal suatu kabar pada dasarnya tidak ada kewajiban pembayaran pajak dalam syariat Islam. Namun pembayaran pajak boleh diberlakukan bagi rakyat yang mampu demi kemaslahatan umum. Apabila sumber dana non pajak yang telah dikelola dengan benar dan tidak mencukupi untuk kebutuhan negara, ini adalah harus dimusyawarahkan oleh PBNU Nasional Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Jakarta. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang diketuk oleh Imam An-Nawawi, yang artinya harta untuk kepentingan umum tidak boleh digunakan kecuali untuk orang yang memberi kemaslahatan umum atau untuk orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini bahasa skribal suatu kabar, pajak dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemaslahatan umum, selama tidak ada cara lain yang mencukupi. Prinsip Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa keadilan dalam masyarakat, artinya keadilan dalam pajak, harus diperhatikan. Bahasa skribal suatu kabar, sehingga tidak ada individu yang dibebani di luar kemampuannya atau dipaksa melebihi apa yang diperlakukan. Sistem pajak negara harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik tanpa membebani individu dan mengabaikan kepentingan pribadinya. Bahasa skribal suatu kabar. Prinsip ini menunjukkan bahwa pajak tidak boleh membebani secara berlebihan dan harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dan bagi masyarakat. Pajak diambil dari pertumbuhan harta, bukan dari modal pokok, sehingga pemilik harta tetap bisa memenuhi kewajibannya dan pasti dirugikan. Selain itu, ia menegaskan yang artinya jangan jumlah kewajiban waktu pembayaran dan
metodenya disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan serta kebijaksanaan terhadap pemilik harta tanpa melalaikan hak-hak masyarakat umum. Ini menegaskan bahwa sistem perpajakan harus dirancang untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan individu dan kemaslahatan kolektif. Islam memandang sebagai instrumen yang sah untuk mendukung kemaslahatan umum selama penggunaannya transparan, adil, dan tidak membebani rakyat secara berlebihan. Pajak berfungsi sebagai mekanisme pendukung negara untuk menutup kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari sumber lain. Karena itu, prinsip keadilan dan kemanfaatan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pajak agar mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Demikianlah kultum dari surat difabel. Semoga bermanfaat bagi kita dan jangan lupa like, comment, subscribe di surat difabel dan maaf atas semua kesalahan karena saya adalah manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.